Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Wiharjo selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis soal evaluasi hasil belajar matematika. Nah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Uswatul Fikroh dengan NIM akhiran 007, Zidni Elma dengan NIM akhiran 080, dan saya, Vinayatul Luciana, sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan NIM akhiran 092. Nah, langsung saja, analisis soal yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Uswatul Fikroh, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja kita analisis pada soal nomor 2. Jadi di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,5 dan min 2,4. Jadi di sini itu dikategorikan dalam soal mudah dari beberapa opsi jawaban yang mengecoh dan jawaban yang benar. Langsung saja kita ke analisis soal. Nah, jadi ketika kita tinjau dari diagram berikut, di sini tingkat kesukarannya tadi, yang tadinya itu adalah dikategorikan dalam soal mudah, di sini menjadi soal sedang dengan kuantitas 0,54. Nah, dengan daya pembedanya itu tinggi. Nah, karena RPBIS-nya itu tinggi ataupun besar, maka di sini dikatakan valid, yaitu dengan kuantitas 0,61578. Jadi soal ini pun itu tidak perlu direvisi. Nah, dari beberapa kesimpulan yang tadi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, dalam mengerjakan soal tersebut, kemungkinan peserta didik langsung memilih jawaban tanpa menyelesaikan soal tersebut. Lalu yang kedua, dalam soal tersebut, kemungkinan memiliki opsi jawaban yang mengecoh, sehingga peserta didik sulit dalam menjawab jawaban yang benar. Jadi dapat dibuktikan tadi pada kesimpulan bahwa soal yang dikategorikan mudah menjadi kategori sedang. Ya, lalu yang ketiga, dalam mengerjakan soal tersebut, kemungkinan peserta didik mengerjakan hingga banyak jawaban yang memilih opsi jawaban yang sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Uswa. Untuk analisis soal yang berikutnya akan saya jelaskan, yaitu pada soal nomor 7. Persamaan garis lurus pada gambar di samping ini adalah, nah di sini soal tersebut menyediakan 4 opsi, juga disediakan gambar koordinat kartesius. Jadi siswa harus menentukan titik dari koordinat kartesius tersebut, kemudian menentukan persamaan dari kedua titik tersebut. Nah, soal ini dikategorikan sebagai soal yang sedang. Next. Setelah melakukan analisis, kesimpulannya adalah indeks kesukarannya adalah 0,29 yang dikategorikan menjadi soal yang sukar. Kemudian indeks fungsi distraktor, semua opsi berfungsi dengan baik, di mana bisa terlihat pada diagram tersebut, opsi A dipilih oleh 6 orang siswa, B dipilih oleh 8 orang siswa, C dipilih oleh 3 orang siswa, dan jawaban benar D dipilih oleh 7 orang siswa. Nah, indeks diskriminannya adalah 0,5. Kemudian di sini memiliki daya pembeda dengan kriteria yang baik. Kemudian RPBIS memiliki nilai 0,3722, di mana nilai RPBIS ini lebih kecil atau lebih rendah daripada nilai R-tabel, sehingga dikategorikan menjadi invalid. Kemudian reliabelnya tinggi. Nah, dari soal yang sedang menjadi soal yang sukar. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, kemungkinannya adalah yang pertama, siswa tidak bisa menentukan titik koordinat dari gambar yang disediakan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah
siswa kelas bawah belum memahami materi yang disajikan. Nah, dikarenakan opsi jawaban yang benar yaitu opsi yang D dipilih oleh 7 orang siswa. Nah, 7 orang siswa ini berasal dari kelas atas, yaitu 3 orang dari kelas atas dan 4 orang dari kelas menengah. Jadi siswa kelas bawah kemungkinan belum memahami materi yang disajikan. Kemudian faktor atau kemungkinan yang ketiga adalah siswa tidak meneliti ulang jawaban yang didapat sehingga mudah terkecoh dengan opsi yang diberikan. Karena soal tersebut adalah soal yang invalid, maka kita harus melakukan revisi dari soal tersebut. Next. Revisi yang kami berikan adalah persamaan garis lurus yang melalui titik min 2,4 dan 6,3 adalah, jadi di sini revisinya kita tidak menyertakan gambar, akan tetapi langsung menunjukkan 2 titik koordinat yang harus dicari persamaannya. Kemudian ada 4 opsi dengan 3 jawaban pengecoh dan 1 jawaban yang benar. Next. Pengecoh opsi A dapat terjadi jika siswa kurang teliti dalam mensubstitusikan nilai X1 ke dalam persamaan dan siswa kurang teliti dalam substitusi nilai Y1 dan Y2 ke dalam persamaan. Jadi, tadi kan titik koordinatnya min 2,4 dan 6,3. Jadi, siswa ini salah dalam substitusi nilai Y1 dan Y2. Kesalahannya ditunjukkan pada jawaban yang berwarna merah. Next. Kemudian pengecoh opsi B dapat terjadi jika siswa kurang teliti dalam substitusi nilai Y2 dan Y1. Nah, seperti yang sebelumnya, siswa tersebut keliru dalam menentukan yang mana Y1 dan yang mana Y2. Tetapi untuk penentuan X1 yaitu negatif 2 sudah benar substitusinya. Next. Untuk pengecoh opsi C dapat terjadi jika siswa kurang teliti dalam mensubstitusikan nilai X1 ke dalam persamaan. Nah, substitusi nilai Y1 dan Y2 tadi sudah benar, akan tetapi siswa tersebut keliru dalam substitusi nilai X1, di mana yang seharusnya negatif, siswa malah mensubstitusi nilai positif. Next. Kemudian opsi yang terakhir adalah jawaban yang benar, yaitu opsi D. Jawabannya seperti yang tertera pada slide berikut ini. Kemudian, analisis soal yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Zidni Elma, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 9, di mana disajikan dalam soal merupakan soal cerita yang kami kategorikan sulit, dikarenakan di sini siswa diminta untuk menganalisis soal terlebih dahulu untuk sebelum dijawab pada rumus yang kita berikan. Nah, selanjutnya di sini setelah dianalisis ternyata next. Siswa bisa di next. Nah, ternyata di sini ada 11 siswa yang menjawab benar dan yang lain adalah jawaban yang salah. Sehingga tingkat kesukarannya di sini yaitu 11/24, yaitu sebanyak responsinya, sehingga diperoleh 0,46, yang artinya soal ini termasuk tingkat kesukaran sedang. Nah, untuk daya pembedanya sendiri tinggi, dikarenakan di sini pada kelas atas nilai TA-nya itu 1,00 dan yang kelas bawah itu 0,2. Sehingga pembedanya di sini adalah 0,8, yang artinya soal ini daya pembedanya cukup tinggi. Dan soal ini juga termasuk soal yang valid. Karena apa? Karena RPBIS di sini lebih tinggi daripada R-tabel. Sehingga di sini karena bisa dilihat ya pada diagram bahwa opsi A, B, C sebagai pengecoh merupakan persenannya di atas dari 5%, artinya A, B, C juga opsinya berfungsi, maka soal ini tidak perlu direvisi. Nah, untuk yang menyebabkan dari soal ini dari soal sulit menjadi soal sedang, dikarenakan faktor yang pertama dimungkinkan siswa kelas atas dan kelas bawah siswa kelas atas dimungkinkan telah menguasai materi, sehingga nilai PA-nya adalah 1,00. Yang kedua, siswa dimungkinkan mendapatkan contekan dari teman sejawatnya. Dan yang ketiga, siswa dimungkinkan memilih jawaban secara asal karena durasi terbatas yang diberikan oleh guru, sehingga membuat siswa memilih jawaban secara asal dan mengandalkan keberuntungan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Zidni. Untuk analisis soal yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Uswa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 18, di mana bunyi soalnya adalah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8x ditambah 2 meter dan ukuran lebarnya 6x dikurang 16 meter. Nah, jika keliling taman tidak kurang dari 140 meter, maka panjang taman tersebut adalah, nah di sini itu dikategorikan dalam soal sulit. Jadi, untuk lebih tahu kita ke analisis soal. Nah, setelah kita analisis soal, jadi kita perlu ketahui bahwa di sini yang tadi kategori soalnya itu adalah sulit, tetapi ketika sudah dianalisis, tingkat kesukarannya itu menjadi sedang dengan kuantitas 0,5 dan daya pembedanya baik. Nah, karena RPBIS itu lebih rendah dari R tabel, jadi akhirnya dalam kuantitas 0,19584 maka dikatakan invalid. Nah, jadi dari kesimpulan tersebut, soal ini perlu direvisi. Dalam hal ini tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah dalam mengerjakan soal tersebut, kemungkinan peserta didik langsung memilih jawaban tanpa menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, dalam soal tersebut, kemungkinan memiliki opsi jawaban yang kurang mengecoh. Jadi sudah kita simpulkan tadi bahwa jadi kategori soal yang sulit menjadi sedang. Jadi dalam opsi jawaban itu kurang mengecoh, sehingga peserta didik mudah dalam menjawab jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga, dalam mengerjakan soal tersebut, kemungkinan peserta didik mengerjakan secara berkelompok, sehingga banyak jawaban yang memilih opsi sama. Dan yang keempat, dalam soal tersebut, kalimat kurang memperlihatkan kategori soal sulit agar indikator ketercapaiannya sama. Jadi, karena soal tersebut perlu direvisi, maka kami akan merevisi soal pada nomor 18. Jadi di sini terdapat kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 16x ditambah 4 meter dan ukuran lebarnya 12x dikurang 48 meter. Jadi di sini revisinya adalah angkanya kita buat menjadi angka yang lebih besar dari soal yang belum direvisi tadi. Kemudian jika keliling kolam tidak kurang dari 280 meter. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang mengecoh. Jadi biasanya siswa itu atau peserta didik biasa yang kurang teliti itu biasanya hanya membaca kurang dari 280 meter. Tetapi di sini kita tambahkan kata tidak. Jadi tidak kurang dari 280 meter. Maka panjang kolam tersebut adalah, nah jadi dalam hal ini kita asumsikan bahwa revisi pada soal nomor 18 ini kategori soal yang sulit. Kemudian kami juga menyertakan sumber pengecohnya pada opsi A, di mana P itu kita pilih menjadi, di mana opsi A itu kita pilih jawaban P kurang dari sama dengan 100. Jadi di sini itu opsinya salah karena opsi tersebut salah karena peserta didik mengubah tandanya dan juga kurang teliti dalam mengoperasikan untuk memperoleh nilai X-nya. Yang tadinya X itu seharusnya 6,5, tetapi di sini peserta didik hanya menuliskan X kurang dari sama dengan 6 saja. Kemudian untuk opsi B. Untuk opsi B ini P kurang dari 100. Jadi di sini opsi ini salah karena peserta didik salah dalam merumuskan persamaan model matematikanya dan salah mengoperasikan nilai X-nya serta merubah tanda sehingga jawaban akhir pun salah. Jadi dapat dilihat pada kalimat-kalimat atau tanda-tanda yang di blok warna kuning. Kemudian untuk opsi C-nya kita pilih P lebih dari sama dengan 108. Jadi di sini itu adalah sumber opsi jawaban yang benar. Kemudian untuk opsi yang do, di mana P itu lebih kurang dari sama dengan 108. Jadi di sini opsi ini salah karena peserta didik salah dalam menuliskan persamaan dalam model matematikanya dengan mengubah tandanya, seperti yang dicontohkan pada blok warna kuning ini. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Uswa. Untuk analisis soal yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Zidni Alma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal yang terakhir, yaitu analisis soal yang kelima, di mana di sini bentuk soalnya seperti biasa bahwa soal sulit disajikan dengan bentuk soal cerita.
Di sini kami mengkategorikannya sulit karena di sini kita diminta untuk menganalisis terlebih dahulu untuk membuat model matematikanya, kemudian mengerjakan sesuai dengan model matematika yang telah ditemukan. Nah, dari soal yang sulit ini ternyata setelah dianalisis bisa di next Uswa. Didapatkan hasil yang sesuai dengan diagram yang sebelah kiri. Bisa dilihat bahwa ada 14 anak yang menjawab benar dari 24 siswa, yang menyebabkan tingkat kesukarannya di sini adalah 0,58, yang artinya tingkat kesukarannya ini dalam kategori sedang. Nah, kemudian dari kelas atas dan kelas bawah cukup banyak yang menjawab benar, sehingga daya pembedanya di sini cukup. Nah, pembedanya di sini hanya sebesar 0,2. Nah, karena RPBIS-nya yaitu 0,11058 yang merupakan lebih kecil dari R tabelnya, maka soal ini termasuk invalid sehingga soal ini perlu direvisi. Nah, sebelum itu kami di sini akan menganalisis opsinya, di mana opsi A, B, C sebanyak siswanya masih artinya opsi ini berfungsi dengan baik karena di sini lebih dari 5%. Nah, mengapa soal ini perlu direvisi? Karena soal ini invalid dengan faktor-faktornya bisa disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama, siswa dimungkinkan mendapatkan contekan dari teman sejawatnya sehingga jawabannya rata-rata benar antara kelas bawah sama kelas atas. Yang kedua, siswa dimungkinkan telah menguasai materi sehingga daya pembedanya juga kecil. Yang ketiga, siswa dimungkinkan memilih jawaban secara asal karena durasi terbatas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk revisi soalnya bisa kita lihat di next. Di sini kami membuat soal sama-sama cerita namun dengan kalimat yang begitu mengecoh sehingga diperlukan ketelitian khusus sambil penalaran logika, di mana diketahui soal ini tidak langsung mengarah pada X dan Y-nya, namun perlu disubstitusi untuk dikurangi 1 atau ditambah 2. Nah, sehingga kami mengkategorikannya sebagai soal sulit karena perlu analisisnya tadi. Next. Nah, untuk penghitungnya sendiri di sini kami menganggap bahwa siswa akan salah mengisi dalam membuat model matematika di mana langsung ditemukan X-nya belum dikurangi 1 sebagai opsi pertama. Opsi kedua bisa di next. Nah, di sini opsi keduanya merupakan opsi benar, yaitu di mana umur Andri adalah 4 tahun. Untuk pemisalannya juga benar, model matematikanya juga benar, sehingga jawaban yang diperoleh siswa adalah benar. Dan untuk yang opsi C bisa di next. Di sini siswa salah dalam mensubstitusi membuat model matematikanya dan juga dalam membuat pemisalan. Seharusnya Budi di sini adalah X, namun di sini dianggap Budi adalah Y, sehingga tentu nanti hasilnya juga salah. Nah, dari itu juga di sini model matematika yang diberikan siswa juga salah, sehingga kesalahannya pada opsi C ini juga kesalahan adalah kesalahan fatal. Bisa di next untuk opsi terakhir. Nah, di opsi terakhir ini siswa hanya salah dalam membuat pemisalan, yang dimana seharusnya Budi adalah X dan Andri adalah Y, sehingga jawabannya yang diperoleh siswa juga terbalik. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Budi. Baik, terima kasih Sydney. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.